Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Bulan ini pada tanggal 17 nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-79. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan kepada negara dan bangsa Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan, hati saya tergelitik untuk bertanya, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Marilah membahas salah satu hal yang mungkin masih membelenggu kita, yaitu kebiasaan menggerutu. Bersama saya, Liana Pujiastuti, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Terlebih dahulu, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, inilah kami datang kepadamu, memohon bimbingan Roh Kudus, agar dapat memahami dan menaati sabdamu dalam keseharian kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, secara spesifik renungan hari ini bertajuk Merdeka dari Kebiasaan Menggerutu. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 1 ayat 27 sampai 35. Nas kita ayat 34 berbunyi demikian. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka. Saudara, siapa yang tidak ingin merdeka? Semua orang pasti memilih merdeka ketimbang terbelenggu. Setiap orang, setiap bangsa ingin merdeka, mandiri, berdaulat. Kita dahulu adalah orang-orang yang terbelenggu, terpenjara, terkungkung dalam dosa. Kita diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Namun syukur kepada Allah yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Sang Pembebas Juru Selamat manusia untuk memerdekakan kita. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan kepada kita sebagai berikut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana kehidupan kita setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Renungan hari ini mengajak kita memeriksa kehidupan kita, mengajak kita mawas diri. Apakah kita benar-benar telah merdeka, hidup dalam roh, ataukah kita masih diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan daging? Salah satunya adalah kebiasaan menggerutu. Saudara, ada banyak alasan yang menyebabkan orang menggerutu. Namun sesungguhnya semua bergantung pada pribadi yang bersangkutan. Ada orang yang mudah menggerutu bahkan untuk hal-hal yang sepele. Tetapi ada pula orang yang jarang menggerutu walaupun mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Menggerutu bukan sekadar mengeluh. Rasa-rasanya mengeluh masih lebih ringan. Menggerutu sama dengan mengomel, ada nada menyalahkan. Tentu ada banyak alasan yang bisa membuat kita menggerutu. Kemunduran kesehatan, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah percintaan, kesepian, masalah keluarga, dan sederet alasan lain. Kalau kita sering menggerutu, waspadalah. Mari berkaca dari pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel acap kali menggerutu sampai akhirnya Tuhan murka. Menggerutu lebih merugikan diri sendiri. Kita tidak mendapat apa-apa dengan menggerutu. Kita bisa belajar dari dongeng berikut ini. Seorang kaisar Romawi menyiapkan sebuah pesta besar dan mengundang banyak orang. Malangnya pada hari pesta itu digelar, badai ganas datang sehingga tidak seorang pun datang ke pesta itu. Kaisar marah kepada dewa badai dan membalas serangan badai tersebut dengan memerintahkan serdadu-serdadunya menembakkan panah ke udara.
tentu saja hujan panah itu turun kembali dan melukai banyak serdadu. A.H. Steinbeck, penutur dongeng ini, menyimpulkan bahwa gerutuan kita sama seperti anak panah yang diarahkan kepada Tuhan. Anak-anak panah itu akan kembali membahayakan kita. Kalau demikian, masihkah kita mempertahankan kebiasaan atau kegemaran menggerutu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami sering menggerutu tanpa henti, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Bantulah kami untuk dapat melihat dan peka pada kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segala yang baik sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Kristus. Ajarlah kami dapat bersyukur atas segala kebaikan-Mu itu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara. Daripada mengeluh atau menggerutu, mari bersyukur.